podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku bersama saya, Miku Jelisha. Dan kali ini kita akan ngobrol santai terkait topik yang lagi hype-nya nih di kalangan pegiat olahraga, khususnya di dunia bulu tangkis. Nah, untuk itu sudah hadir bersama dengan saya teman ngobrol yang asik dan juga sesuai dengan bidangnya nih teman-teman. Kita sambut saja Bapak Hardi. Halo Bapak Hardi. Halo, selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, gimana nih kabarnya Bapak? Baik. Oke, salam sehat ya salam Bapak. Sehat. Salam olahraga. Oh, salam olahraga. Oke, nah Bapak ini aktivitasnya sehari-hari apa nih Pak? Aktivitas tapi sebentar Pak, ya. Ini nyamannya Jelisha panggilnya Bapak atau Ko ini Pak? Wah, terserah lah. Oh, terserah yang saja. Enak aja, yang nyaman kekeluargaan aja. yang nyaman aja. Oke, jadi Pak aja ya mungkin ya. Baik. Baik. Jadi gimana Pak kesehariannya nih Pak? Keseharian saya itu ya dagang. Oke, jadi pengusaha. Pengusaha ya. Terus ada waktu luang saya membina anak-anak. Coach ya Pak? Coach ya. Oke, luar biasa. Ya, itu di bulu tangkis kita ada akademi bulu tangkis yaitu Miki, PB Miki. Ya, PB Miki. Situ kita bina anak-anak yang usia dini, ada pemula sampai remaja. Oke. Bahkan ada yang anak-anak didik saya udah go ke Jawa Nasional. Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, mereka masuk di klub sana, Klub Jawa Cakrindo. Timur. Oke, luar biasa. Jadi itu saran saya karena di sini agak kurang kompetisi. Jadi butuh jam terbang tinggi kalau mau berprestasi. Betul. Nah, di olahraga ini kan ada yang dikatakan prestasi. Nah, mereka itu yang kita harapkan prestasi. Terus ada yang rekreasi. Rekreasi itu kan untuk kebugaran. Oke. Nah, kadang-kadang kita keliru ya. Kita sudah mulai umur. Iya. Harusnya sih kita berolahraga untuk cari sehat. Yes. Ya kan? Betul. Nah, memaksakan diri akhirnya sakit. Oke. Sebenarnya itu kekeliruan. Ya, ada kebanyakan beberapa. nih, kebanyakan. Ya, bahkan ada terjadi ya mohon maaf ya. Ada yang bisa terjadi meninggal di lapangan karena tidak bisa mengukur sampai di mana kemampuannya. Apalagi kalau ada mereka bawaan jantung misalnya, ada yang penyakit kan bawaan, masalah, penyakit bawaan. Itu bahaya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita olahraga ini ya untuk sehat. Betul. Ya, beda sama anak-anak yang cari prestasi. Iya, dan bukan untuk gaya-gayaan juga. Gaya-gayaan. Tapi ya. Tapi Bapak ini juga tadi sebagai pengusaha. Ini pengusaha gor ya Pak? Atau ada pengusaha apa lagi? Toko juga. Toko alat atau olahraga. Aparel bulu tangkis lebih dominan saya. Bulu tangkis dominan. Tapi selain bulu tangkis ada juga. Ada olahraga lain semua di situ. Tapi saya lebih fokus ke bulu tangkis karena gini. Berangkat dari dasar saya sebagai mantan atlet bulu tangkis. Oke, Bapak Hardi ini sebagai mantan atlet teman-teman. Ya, dulu masih bisa sempat di umur berapa itu kita ada prapon di Makassar. Saya masih bisa sempat ikut. Perwakilan, ya. Ya, di situ mewakili Maluku. Terus adik saya juga dulu pernah lolos PON. Wow. Ya, seperti itu. Lalu rasa cinta di bulu tangkis pada saat saya merit. Kita mau buka usaha, ya kan? Nah disitulah terpikir bahwa mendingan saya berusaha sesuai dengan hobi. Benar. Ya kan? Karena kalau kita berusaha sesuai dengan hobi, tidak akan pernah bosan. Betul. Kita nikmati. Jadi ini gitu. Buah dari cinta. Buah dari cinta, amin. Oke. Jadi Pak, saking sukanya Bapak dengan bulu tangkis, Bapak sampai buat gor, buka usaha terkait bulu tangkis juga. Ada pembinaan, coaching juga tentang bulu tangkis juga. Luar biasa. Nah ini kenapa sih Bapak suka banget dengan bulu tangkis? Kayak apa sih motivasinya Bapak untuk menyukai bulu tangkis? Ataukah memang suka aja gitu? Enggak, jadi begini. Pertama, saya ini kan orang dari Sulawesi. Saya datang merantau di Ambon itu tahun 88. Nah di situ saya masuk di Ambon, kebetulan ada rekan saya dari sana sudah almarhum, bimbing saya ikut. Saya bisa jadi atlet di situ, ya kan? Sudah mulai. Tapi saya berpikir kalau saya jadi atlet ya pasti susah juga nih. Nah saya mesti berpikir saya mesti berwirausaha, ya kan? Wirausaha lah saya pelan-pelan sesuai dengan hobi saya, suka saya, karena
apa yang kita sukai tidak akan pernah bosan. Iya, setuju, nah mulai dari situ. Nah mulai di situ berkembang. Saya buka GOR, bangun GOR. Nah di situ GOR lah, karena saya ada rasa tanggung jawab bagaimana saya mau menciptakan atlet di Maluku. Nah sesuai dengan lisensi sertifikasi yang saya pakai, yang dapat. Jadi punya apa? Punya sertifikat daerah, ya ada provinsi, bahkan sertifikat dari IOC, WBF. Boleh dong Pak ceritain kenapa sih bisa dapat sertifikat itu? Nah gini, awalnya kita dipanggil untuk pergi di Cipayung ya. Jadi mewakili Maluku untuk mendapatkan sertifikasi itu. Jadi kami di sana dibimbing selama 10 hari. Dan tidak semua peserta itu mendapatkan sertifikasi. Karena kita balik lagi ke daerah, kita praktekkan. Kalau kita ada akademi, ada pembinaan baru bisa dapat. Karena atlet kita susung denyut nadinya berapa, segala macam, kita laporkan. Nah, kita bikin tesis. Jadi tidak semua orang, ya sama aja sama kuliah ya. Kita mesti ada tesisnya, kita ada skripsi. Betul. Nah, itu penilaian itu ada dari pusat. Nah, tidak semena-mena pada saat kita pelatihan itu langsung dapat sertifikasi enggak? Enggak. Nah, itulah tidak sama kalau kita ngambil sertifikasi daerah. Betul. Penataran hari itu langsung juga dapat. Kalau misalnya enggak. Jadi pada saat itu saya mendapatkan itu sama dengan teman saya dari Jarum itu, si Antonius, ada Sigit. Jadi ada beberapa. Ya, bahkan si pelatih tunggal Kumarang itu Irwansyah. Itu dapat juga sama-sama. Ya, Irwansyah sama-sama. Bahkan beliau itu datang di Ambon 2 hari untuk saya temani susun skripsi. Luar biasa. Ya, makanya saya sama dekat sama dia. Sering saya berikan masukan. Kalau performance-nya pernah saya kasih masukan. Waktu si Jojo itu mau juara All England Luar biasa ya. Kalau saya chat sama dia, tolong performance-nya Jojo itu naik dikit. Nah betul, dia terima saran saya, dia naik, dia pasti juara. Akhirnya juara. Ya, akhirnya juara. Cuma sekarang ini ya kita agak menurun tangkisan ini di Indonesia ini. Kita garis bawahi prestasinya udah mulai menurun. Kayak Thailand Open kemarin itu agak minim ya. Di All England juga kemarin kan kita minim. Iya, jadi mungkin ada beberapa perubahan ya. Tapi sebentar Pak, tadi berarti Bapak Pak Hardi ini motivasi mencintai olahraga bulu tangkis ini sudah dari dulu ya? Dari dulu. Dari kecil Pak? Dari kecil ya. Jadi dari dulu kebiasaannya memang main bulu tangkis. Ya, siap. Apakah ini memang dari dulu disupport orang tua kah? Atau memang Pak Hardi mengembangkan sendiri gitu? Nah, ini support orang tua. Kami saya berkeluarga itu ada 5 laki-laki. Kami ada 3 ini yang umurannya makin dekat, itu sering bersaing memang. Jadi dasar cinta olahraga, orang tua saya juga hobi bulu tangkis. Sampai saya datang merantau di sini, saya kembangkan bulu tangkis. Jadi memang sudah ditanamkan juga dari kecil ya. Berarti Bapak juga menanamkan hal yang sama buat anak-anak Bapak ya? Tentang bulu tangkis, atau mereka memiliki hobi yang berbeda dengan Pak Hardi? Ada. Jadi anak saya yang pertama ini kan kurang. Nanti dia balik ke Ambon baru dia melihat. Jadi seperti itu. Tapi kalau anak yang kedua, saya tuh fus. Bahkan setelah tamat SMP di Kalam Kudus, saya berikan dia kesempatan untuk masuk di UIMA Surabaya. Nah, cuma pada saat itu dia tidak sanggup, dia nangis, dia lari. Saya ultimatum, saya kasih kamu kesempatan, berarti selesai. Kamu sekolah. Makanya dia sekolah. Bolehlah, syukurlah sekarang dia S1 mau S2. Saya keren. Nah Pak, ini tadi namanya kan Miki. Miki. Semuanya ya. Dari tempat GOR sampai tempat usaha juga Miki. Asal usul nama Miki itu dari mana Pak? Boleh di-spill buat kita di Ruang Miku? Baik. Nama Miki ini saya ambil dari anak saya. Nama pertama itu Michael. Nah, anak kedua itu Ricky. Jadi padu. Jadi ini dari nama anak. Nama anak. Karena mereka itu nanti kan sebagai penerus. Betul. Harapan saya juga ya kalau kita ini sudah purna, sudah tidak bisa lagi pensiun istilahnya. Mereka ini bisa juga membina anak-anak, adik-adik. Bahkan harapan saya kepada anak-anak didik saya yang sudah punya potensi, itu juga bisa membangun suatu akademi klub.
Ya, biar rasa cinta, rasa suka, perkembangan bulu tangkis di Maluku ini bisa lebih maju. Nah, karena gini, di pundak saya ini ada beban. Kepengurusan dulu almarhum Pak Yani, itu dulu waktu ada Pusdiklat, itu beliau itu sangat bagus. Dan saya memang pada saat itu masih usia muda ada Pusdiklat. Suatu ketika saya akan lanjutkan amanah ini untuk membangun bulu tangkis di Maluku. Nah, itu sebenarnya amanah dari beliau. Nah, disitulah kenapa saya lebih banyak memberi. Cuma ada yang saya kurang respect di sini mengenai masalah sistem pembinaan yang ada di Maluku. Nah, tentu di situ sistem pembinaan itu mesti ada korelasi antara pengurus, baik itu pengurus daerah maupun pengurus cabang. Kalau mau sistem ini jalan, ada program, tentu bisa lebih bagus, ya kan? Karena biar bagaimana bahwa bulu tangkis ini adalah Indonesia ini adalah kiblat bulu tangkis di dunia. Kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, cuma akhir-akhir ini sekarang fenomena sudah mulai mengalir ke Eropa, ya kan, ke China. Itu tantangan kita sekarang. Bukan cuma tanggung jawab pengurus PBSI pusat. Di daerah pun punya harus bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi banyak harapan dari Bapak yang belum terselesaikan gitu ya, masih dalam proses. Nah, ini Pak Hardy tadi tentang coaching. Jelica di sini juga sebagai pemula newbie anak Gen Z bilangnya newbie. Kita juga pengen tahu nih terkait gimana sih Pak Hardy mau coaching, cara coaching atau tips and tricks buat main bulu tangkis tuh kayak gimana. Tapi sebentar, tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi untuk teman-teman Ruang Miku tetap stay di podcast Ruang Miku.